Hai, gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Perkenalkan, saya Noella Sisterina. Saya akan membantu Anda untuk mempelajari Provincial Kabupaten Road Management atau PKRMS. PKRMS adalah sistem untuk mendukung program perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten. PKRMS merupakan suatu sistem yang meliputi kegiatan pengumpulan data inventory dan kondisi, analisis dan pemrograman, dan penyusunan database jalan untuk menghasilkan informasi dan rekomendasi penanganan pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten. PKRMS berfungsi sebagai sistem yang digunakan untuk penyusunan program tahunan jalan provinsi dan kabupaten dalam rangka membantu pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan jalan daerah secara lebih baik. Sebelum mempelajari lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pemahaman terhadap teknik manajemen aset jalan sangat penting untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur fisik jalan, sehingga jalan yang dibangun dipelihara kualitasnya baik dan mantap. Yang dimaksud dengan aset jalan adalah badan jalan atau perkerasan dan bahu jalan. Saluran samping, jembatan, gorong-gorong, rambu pelengkap, dan dinding penahan tanah. Pemahaman terhadap teknik manajemen aset jalan yang baik juga akan menghasilkan pola perencanaan, pemrograman, dan penganggaran yang efektif. Oleh sebab itu, PKRMS hadir untuk membantu teknik perencanaan, pemrograman, dan penganggaran yang strategis dan sistematis untuk hasil yang tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sehat untuk semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan kesehatan dan kekuatan. Hari ini kita akan menyiapkan video tutorial terkait dengan Provinsi Kabupaten Road Management System atau PKRMS pada setiap daerah. Pemahaman yang baik dan menyeluruh tentunya akan sangat membantu proses teknik manajemen aset jalan. Untuk itu dihadirkan PKRMS sebagai alat bantu untuk keperluan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran daerah. Diharapkan juga untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perangkat daerah di dalam meningkatkan proses pemrograman jalan daerah, serta memberikan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur atas penyediaan dan pemeliharaan jalan daerah. Tentunya jalan mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan wilayah. Yang pertama, mengurangi disparitas atau kesenjangan antar wilayah. Yang kedua, pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui distribusi barang dan jasa. Yang ketiga, prasarana vital penunjang semua aktivitas masyarakat. Serta yang keempat, pemantapan pertahanan dan keamanan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik. Diharapkan dengan proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran yang baik dapat mendukung potensi suatu wilayah. Ladies and gentlemen, Program Hibah Jalan Daerah PHJD and the Provincial Road Improvement and Maintenance Program PRIM are two subnational road maintenance programs co-funded by the Australian government and implemented in partnership with the Ministry of Public Works and Housing. Australia's support for improving the quality of subnational roads in Indonesia first started back in 2013 with the piloting of PRIM in Nusa Tenggara Barat. It has been very pleasing to see the government of Indonesia
taking the program to scale across many locations in Indonesia through the PHJD program. PRIM and PHJD have introduced various tools to better plan and manage the existing sub-national road networks. These tools help provincial and district or kabupaten governments to do two things. Firstly, monitor and improve the condition of road networks, and secondly, meet the technical quality standards required within available budget allocations. The Provinsi Kabupaten Road Management System, or PKRMS, is one such purpose-built asset management platform. It is the backbone for cost-effective planning, programming, and budgeting of road maintenance works. PKRMS is easy to learn and makes the data collection and analysis process simple. As such, a small team can manage the analysis platform effectively, as it requires only basic road condition surveys and uses readily available equipment. The PKRMS video that you are about to watch will take you step by step through easy to follow guidelines. The tutorials complement the more detailed PKRMS comprehensive manual. In total, there are 4 videos that will guide you to understand the basic concepts, processes, and operations of the PKRMS platform. I am confident that these tutorials will contribute greatly to strengthening capacity within government agencies with responsibility for maintaining road networks. This will help ensure continuous improvement and sustainability of sub-national road network conditions over the long term, improving access to jobs, basic services for communities, and contributing to economic growth. On behalf of the Australian Embassy in Jakarta, I wish you all the best in your learning and in the application of PKRMS in your work. Terima kasih. Keunggulan PKRMS dalam proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran adalah akses mudah. Menggunakan platform Microsoft Access sehingga tidak memerlukan proses install. Struktur ramping terdiri dari file system dan database serta menggunakan QGIS atau Quantum GIS yang bersifat open source untuk pemetaan. Transparan, bukan kotak hitam. Memerlukan user-defined analysis parameters, dokumentasi lengkap dengan spesifikasi yang mudah dimengerti. Fleksibilitas. Pelaksanaan survei dalam segmen jalan per 100 atau 200 meter yang berujung pada kemudahan pengumpulan data kondisi. Sebagai alat pendukung perencanaan, PKRMS menghasilkan perencanaan yang sangat efektif karena panjang jalan dibagi menjadi segmen ruas 100 meter atau 200 meter, penyajian data survei berdasarkan lebar dan jenis jalan di lapangan, pelaporan kondisi terkini jalan, memberikan tingkat layanan atau target penanganan. Sebagai alat pendukung pemrograman, hasil penyajian data berdasarkan laporan perencanaan dapat memberikan output berupa tipe penanganan yang bersifat rehabilitasi, periodic maintenance atau PM, routine maintenance atau RM, backlog and minor works atau BMW. Pilihan prioritas lokasi dengan pertimbangan ekonomi dan mendorong alokasi biaya untuk RM. Setelah data perencanaan dan pemrograman diolah oleh PKRMS, akan tersaji data berupa penganggaran berdasarkan data yang sudah diinput. Seperti apa penggunaan Provincial Kabupaten Road Management System atau PKRMS sebagai alat bantu perencanaan, pemrograman, dan penganggaran? Mari kita simak penjelasan berikut. Keunggulan PKRMS dibandingkan para sistem pendahulunya adalah PKRMS tidak hanya berfungsi sebagai sumber database utama untuk keperluan perencanaan, tetapi juga mampu menganalisis data sehingga menghasilkan laporan yang meliputi analisis seperti volume pekerjaan dan biaya,
statistik seperti data kemantapan jalan, strip map, rencana menengah, dan peta. Langkah pertama menggunakan PKRMS adalah untuk memulai program PKRMS, bukalah program PKRMS di komputer atau laptop Anda dengan cara klik 2 kali di program PKRMS. Kemudian, pada ID pengguna, masukkan admin, masukkan sandi, paprika, lalu klik OK. Kemudian akan terbuka kolom Open Database, di mana akan terdapat 2 pilihan, yaitu membuat database baru dan membuka database yang sudah ada. Pada 2 pilihan ini, pilihlah membuat database baru, berikan alamat lokasi template database baru yang terdapat pada kotak lokasi DB template, yaitu pada folder sistem PKRMS, file PKRMS-DB, empty, lalu klik OK. Kemudian buat file baru sesuai dengan kegiatan yang akan Anda lakukan. Di video ini, saya memberi contoh dengan membuat nama file PKRMS-DB v1.2 strip kabupaten titik Belitung . Kemudian klik Save. Setelah berhasil, Anda akan masuk ke dalam menu utama. Kemudian, pilih administrasi pada menu pilihan utama, masukkan kode dan nama provinsi. Contohnya, saya akan memasukkan angka 19 sebagai kode provinsi dan memasukkan nama Kep Bangka Belitung ke dalam nama provinsi. Checklist pada kolom provinsi. Setelah itu, di sebelah kolom kode provinsi, Anda akan melihat logo pensil kecil. Klik logo tersebut sampai berubah menjadi logo segitiga. Jika sudah, close window provinsi. Selanjutnya, pilih kolom pulau. Window pulau akan terbuka. Pada pilihan kode pulau, isi kode 01 dan nama pulau diisi dengan Bangka. Baris selanjutnya isi kode 02 dan nama pulau diisi Belitung. Setelah itu, di sebelah kolom kode provinsi, Anda akan melihat logo pensil kecil. Klik logo tersebut sampai berubah menjadi logo segitiga. Jika sudah, close window pulau. Kemudian, pilih kolom kabupaten. Window kabupaten akan terbuka. Pada window ini, saya mengisi kode 02 pada kode kabupaten, mengisi Belitung pada nama kabupaten. Pilih Belitung pada kolom pulau, klik dan beri checklist pada kolom kabupaten acuan. Setelah itu, di sebelah kolom kode provinsi, Anda akan melihat logo pensil kecil. Klik logo tersebut sampai berubah menjadi logo segitiga. Jika sudah, close window kabupaten. Lakukan langkah-langkah seperti di atas untuk mengisi data kecamatan. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mengisikan kode provinsi, kode kabupaten maupun kode kecamatan, silakan melihat pada modul PKRMS atau pada buku induk kode data dan wilayah yang bisa diunduh di website. Pada kesempatan kali ini, kode data dan wilayah bisa diakses di https://sig.bps.go.id/webgis/pencarian kode nama. Kemudian isi dengan nama wilayah dan kode yang sesuai. Jika Anda sudah membuat database baru, maka langkah selanjutnya adalah import link list atau daftar ruas jalan sesuai SK Gubernur atau Bupati yang terbaru.
Langkah pertama adalah kita menyiapkan data ruas jalan dengan format template yang sudah disiapkan, yaitu file Excel dengan nama file temp_link. Isi daftar ruas jalan sesuai dengan data dasar 1 atau bisa dari data ruas jalan sesuai SK Gubernur atau Bupati daerah yang bersangkutan. Langkah selanjutnya adalah impor ruas jalan dari database terbaru yang sudah Anda buat. Pada tampilan utama PKRMS, pilih Pengaturan. Setelah menu pengaturan terbuka, pilih jalan pada kolom impor data. Selanjutnya, klik Impor. Setelah memilih impor, maka akan keluar tampilan untuk memilih template ruas jalan yang sudah dibuat sebelumnya. Pada contoh kali ini, saya sudah membuat list template Kabupaten Belitung dengan nama file temp_link_19_02. Jika template sudah dipilih, maka otomatis akan kembali ke tampilan pengaturan dan biarkan proses impor data berlangsung. Akan muncul notifikasi jika ruas jalan sudah selesai diimpor. Proses selanjutnya adalah membuat formulir tablet survei. Untuk memulai membuat formulir tablet survei, kembali ke tampilan utama PKRMS, pilih pengaturan lain, kemudian pilih aplikasi tablet. Akan muncul tampilan tablet import-export. Pada kesempatan kini, saya akan memilih kolom ekspor ke tablet. Pastikan pilihan status ruas, provinsi, dan kabupaten sudah sesuai. Pada contoh kali ini, pilihan status ruas adalah kabupaten. Pilihan provinsi adalah Bangka Belitung, dan pilihan kabupaten adalah Belitung. Pada kolom aktivitas survei, kita berikan deskripsi sesuai dengan tipe survei yang akan kita ekspor. Tipe survei terdiri dari inventarisasi jalan, kondisi jalan, lalu lintas, MCO, jembatan, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah. Sebagai contoh, kita akan membuat formulir tablet untuk survei inventarisasi jalan. Formulir tablet untuk survei inventarisasi akan kita buat menjadi 3 bagian, yaitu inventarisasi P untuk surveyor inventaris perkerasan, inventarisasi L untuk surveyor inventaris sebelah kiri, dan inventarisasi R untuk surveyor inventaris sebelah kanan. Pembagian formulir tablet menjadi 3 bagian ini berfungsi untuk mempermudah surveyor dalam melakukan kegiatan survei di lapangan. Langkah pertama, pada kolom deskripsi kita isi dengan nama inventaris jalan. Tahun survei kita isi 2021. Pada pilihan tipe survei, pilih inventarisasi jalan. Setelah muncul kolom survei jalan interval acuan, biarkan pada angka 100. Untuk membuat formulir inventarisasi perkerasan, langkah selanjutnya adalah memilih tipe survei. Kita pilih inventarisasi jalan. Pada kolom survei jalan pengumpulan data, pilih perkerasan. Setelah dipilih, pada kolom data keluaran akan muncul nama file sesuai dengan deskripsi, tahun survei, dan pilihan pengumpulan data yang sudah kita tentukan, yaitu P untuk perkerasan. Selanjutnya, berilah lokasi file formulir pada kolom direktori keluaran. Pilihlah direktori dengan nama tablet survei, kemudian klik OK. Jika direktori belum tersedia, bisa kita buat saat itu juga. Kemudian, klik ekspor ke tablet. Tunggu beberapa saat hingga muncul notifikasi tablet application file created. Maka, formulir tablet untuk perkerasan sudah selesai dibuat. Selanjutnya, untuk membuat formulir inventarisasi sebelah kiri, pada kolom survei jalan pengumpulan data, pilih kiri. Setelah dipilih,
pada kolom data keluaran akan muncul nama file sesuai dengan deskripsi, tahun survei, dan pilihan pengumpulan data yang sudah kita tentukan, yaitu L. Kemudian, klik ekspor ke tablet. Tunggu beberapa saat hingga muncul notifikasi tablet application file created. Maka, formulir tablet sebelah kiri sudah selesai dibuat. Formulir inventarisasi selanjutnya yang akan kita buat adalah formulir inventarisasi sebelah kanan. Pada kolom survei jalan pengumpulan data, pilih kanan. Setelah dipilih, pada kolom data keluaran akan muncul nama file sesuai dengan deskripsi, tahun survei, dan pilihan pengumpulan data yang sudah kita tentukan, yaitu R. Kemudian klik ekspor ke tablet. Tunggu beberapa saat hingga muncul notifikasi tablet application file created. Maka, formulir tablet sebelah kanan sudah selesai dibuat. Setelah formulir tablet inventarisasi selesai dibuat, selanjutnya kita siapkan formulir tablet untuk survei kondisi. Proses ekspor atau pembuatan formulir tablet untuk survei kondisi ini hampir sama dengan pembuatan formulir tablet survei untuk inventarisasi. Perbedaan hanya terdapat pada isi deskripsi, yaitu kita isi dengan nama kondisi jalan. Langkah selanjutnya sama seperti pada pembuatan formulir tablet untuk survei inventory jalan. Formulir tablet selanjutnya adalah formulir MCO. Berilah centang pada pilihan lalu lintas MCO. Pilih ekspor ke tablet, tunggu beberapa saat hingga muncul notifikasi tablet application file created. Maka, tablet sudah dibuat. Jika Anda sudah melakukan sesuai dengan instruksi, maka formulir tablet survei sudah selesai dibuat. Selanjutnya adalah memindahkan file formulir tablet survei tadi ke dalam tablet. Dan di formulir dalam tablet inilah kita akan memulai survei inventarisasi, survei kondisi, dan survei lalu lintas. Jika data sudah selesai dikerjakan, tahap selanjutnya adalah survei ke lapangan. Untuk membantu kegiatan survei di lapangan, ada beberapa peralatan yang wajib dibawa untuk membantu memudahkan survei dan mengisi data. Kamera BlackView. Kamera BlackView berfungsi sebagai alat merekam jalan untuk merekam jalan selama perjalanan survei. Kamera BlackView mengarah ke jalan dan harus tetap menyala dan merekam perjalanan survei. Terdapat pula kamera belakang pada kamera BlackView ini, yang berfungsi untuk merekam station pada tripmeter atau odometer pada GPS. Sediakan pula kamera untuk keperluan dokumentasi yang berhubungan dengan survei. Meteran berfungsi untuk mengukur besarnya kerusakan jalan jika ditemukan kerusakan pada saat survei, mengukur lebar jalan, mengukur lebar bahu jalan, dan lainnya. Laptop atau tablet dengan kondisi baterai terisi penuh dan sudah ada program PKRMS di dalamnya. Sediakan alat tulis dan form jika data ingin ditulis secara manual. GPS digunakan selain untuk odometer atau alat pengukur jarak, juga sebagai alat untuk merekam data center line jalan, marking posisi suatu titik, pencatat waktu tempuh, dan rompi keselamatan yang digunakan oleh seluruh tim survei yang bertugas. Pastikan tim yang bertugas selama survei terdiri dari minimal 4 orang dengan job desk. Supir yang mengemudikan mobil selama survei. Surveyor perkerasan yang duduk di sebelah supir. Surveyor sisi kiri duduk di belakang surveyor perkerasan, dan surveyor sisi kanan duduk di belakang supir. Jika diperlukan survei lalu lintas MCO,
Maka, tambahkan lagi satu surveyor untuk melakukan survei lalu lintas MCO. Setelah membuat database baru, memuat data dalam tablet, dan mengenal peralatan apa saja yang akan digunakan, tahap selanjutnya adalah survei. Pastikan tidak ada peralatan yang tertinggal. Selamat survei! Detail survei akan dijelaskan pada video berikutnya.